Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Nurul Islam, kali ini kita mulai vlog pertama dengan melanjutkan kajian tentang pentingnya genealogi keilmuan di dalam tradisi keilmuan pesantren. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya genealogi keilmuan sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan coba melanjutkan lebih dalam lagi kajian yang berkaitan tentang bagaimana membangun tradisi keilmuan pesantren dengan kita merujuk pada salah satu kitab yang dikarang oleh salah satu ulama Nusantara. Beliau adalah Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan kajian kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Ini cover kitabnya yang mungkin tersebar di media, dan ini foto beliau ya. Jadi ini foto beliau yang tersebar di dunia internet, dan biasanya yang tersebar itu fotonya itu beliau di setting itu agak merunduk, jadi di setting itu agak merunduk fotonya. Tetapi di sini beliau tegak. Ini menandakan bahwa beliau itu ternyata badannya tegap, gagah, berani sebagai seorang pahlawan nasional. Yang perlu diketahui bahwa foto ini didapat dari museum di Belanda ya, dari museum di Belanda. Ya, jadi mari teman-teman Santri Nurul Islam, sebelum kita mulai membahas lebih dalam sebagaimana adabnya kita mengkaji atau mengaji di pesantren, kita hadrah Fatihah terlebih dahulu kita khususkan untuk musannif li hadzal kitab, li hadrati musannif hadzal kitab Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa muhibbihi wa muridihi wa jami'i masyayikhina min Ma'had Nurul Islam Basanbaru. Sya'ulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman semuanya, kita akan mencoba melakukan kajian dengan pendekatan tekstual ya. Bahwa pada hari ini kita masuk pada bab yang kedua, yaitu al-babus tsani ya, wa qala al-musannifu al-babus tsani fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang adab seorang muta'allim, adab seorang penuntut ilmu fi nafsihi pada dirinya, wafihi dan padanya, yaitu adab seorang muta'allim yang harus dikembangkan pada dirinya itu ada 10 macam adab yang harus dikembangkan. Nah, kenapa kok kita harus mengembangkan adab-adab dalam diri kita sebagai seorang muta'allim? Seperti yang pernah saya sampaikan, pernah kita bahas pada minggu sebelumnya, artinya pada materi sesi sebelumnya melalui live di akun Facebooknya Santri Nurul Islam Lombok, bahwa keilmuan itu cara memperolehnya, cara mempelajarinya, cara mengakuisisinya itu tergantung jenis keilmuannya seperti apa. Ya, ini bukan berarti membuat ada pemisah ya, artinya membuat semacam ilmu umum dan ilmu agama itu berbeda, tidak seperti itu ya. Nah, tetapi memang ya, khusus untuk ada keilmuan-keilmuan itu memang yang harus kita pertahankan genealogi keilmuannya itu. Nah, jadi coba kita lihat filosofi keilmuan Islam yang misalkan kita bisa ambil pelajaran dari cerita-cerita yang dulu biasa
ceritakan oleh para guru-guru kita, oleh para tuan guru kita melalui syair yang beliau bacakan. Masyhur kita mendengarkan bahwa ketika salah satu Imamul Akbar min Mujtahid al-Arba'ah, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau ketika mengalami masa atau fase stagnan ya di dalam akuisisi keilmuan, perkembangan keilmuan beliau diceritakan curhat atau mengadu kepada salah satu gurunya yang bernama Imam Waqi. Nah, beliau kemudian sering kita dengar Imam Syafi'i dawuh, syaqautu ila Waqi ali anna su'ahibli fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, jadi di syair itu diceritakan Imam Asy-Syafi'i menceritakan kepada kita base praktis dari pengalaman beliau sebagai seorang Imamul Mujtahid, sebagai seorang yang berkapasitas sangat capable ya, berkapasitas sangat mumpuni, sangat unggul dan sangat ya menjadi referensi dunia dalam bidangnya ya. Beliau itu pernah mengalami, saya itu pernah bercerita atau mengeluh istilahnya mengadu lah, bertanya kepada guru saya namanya Syekh Waqi. Lah kenapa? Li'anna su'ahibzi, karena memang waktu itu saya mengalami masa stagnan. Jadi tiba-tiba ilmu yang sudah saya kuasai, katanya Imam Syafi'i, ilmu yang sudah saya pelajari, bahkan hafalan-hafalan yang sudah saya hafal, katanya Imam Syafi'i, itu tiba-tiba hilang. Nah, kemudian dari itu fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kemudian, katanya Imam Syafi'i, maka Imam Waqi menjawab saya, Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia memberikan arahan atau petunjuk, maka kamu tarkil ma'asi, kamu harus meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhdal asi. Karena kenapa? Karena sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari itu, yang kamu kuasai itu adalah cahaya Allah. Wa nurullah la yuhdal asi, dan cahaya Allah itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang masih sibuk atau masih misalkan dikalahkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sahabat-sahabat santri semuanya, perlu kita pahami dari cerita ini kita bisa mengambil analogi. Jadi ibaratnya orang yang belajar keilmuan pesantren itu ya. Sebenarnya semua keilmuan kalau kita merujuk kepada tradisi akuisisi atau tradisi pemerolehan, tradisi belajar mengajar di dunia Islam, lebih-lebih itu adalah dunia pesantren, maka kita harus melakukan apa yang sudah dijadikan sebuah blueprint ya, yang sudah dijadikan semacam red line lah ya, garis merah yang harus kita perhatikan ya, harus kita aware dengannya itu. Yang apa disampaikan Imam Syafi'i itu tadi. Nah, apakah bisa ketika misalkan kita masih dalam keadaan melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah itu, kita bisa menguasai sebuah keilmuan? Nah, itu kita analogikan seperti orang menumpahkan air di dalam sebuah bejana. Ya. Nah, maka ya, ketika kita misalkan punya bejana itu adalah, kalau bisa saya bahasakan agak keren sedikit ya, adalah innate capacity yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu bentuknya apa? Bisa berupa bakat ya, IQ dan macam-macam. Jadi wadah atau bejana kemampuan, seberapa besar kemampuan setiap individu memperoleh ilmu itu sudah Allah anugerahkan. Nah, akan tetapi sekarang ya, ketika kita ingin menumpah, misalkan taruhlah Amin misalkan. Amin itu punya bejana yang Allah anugerahkan, misalkan ukurannya kayak gelas lah, untuk memperoleh keilmuan Allah itu. Maka ketika dia di pesantren Amin ini dia termasuk karakter orang yang ya rajin, tetapi ya masih sering agak-agak ya begitu ya,
melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan. Maka amin itu ibaratnya dia menumpahkan air, tetapi air yang bersih, yang ilmu-ilmu yang dia transfer, yang dia peroleh dari gurunya itu akan bercampur dengan kotoran. Nah, ketika ada percampuran yang demikian, para sahabat santri semuanya, ya, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu dua kemungkinan. Ada kalanya nanti keilmuan itu akan dominan, akan mengalahkan kotoran itu, atau sebaliknya. Sebaliknya apa? Ilmu yang air yang ditumpah itu akan kotor, ya, dengan kotoran yang melekat pada bejana yang dimiliki itu. Loh, kenapa kok bisa dianalogikan atau dikiaskan seperti sebuah bejana? Misalkan kita ibaratkan ilmu Allah itu seperti apa sih dulu? Kalau kita bisa mendefinisikan dengan bahasa yang mudah, itu ibaratnya ada seekor burung, ya. Seekor burung di dunia ini, dia mencelupkan ujung bibirnya burung itu, ya, paruhnya burung itu. Kemudian dia ngambil air, minum, maka setitik air yang diminum oleh burung itu adalah ilmu yang kita peroleh. Sementara yang belum kita peroleh itu adalah ilmu Allah yang sedang bertebaran, baik sama iwal ard, ya. Nah, itu ibaratnya. Nah, maka dengan demikian teman-teman santri semuanya, maka sangat logis lah, artinya sangat masuk di pikiran lah, masuk akal sekali kalau kemudian dalam tradisi keilmuan Islam itu, sebelum kita mulai berjalan mengarungi sebuah proses belajar mengajar itu, kita harus menumbuhkan adab-adab yang harus kita tumbuhkan supaya kita berhasil memperoleh keilmuan itu. Ini apa yang dikatakan oleh Syekhina Kiai Haji Muhammad Hasyim Al-Asy'ari. Fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Jadi adab yang harus kita kembangkan, harus kita habituasikan, harus kita tumbuhkan pada diri kita sebelum kita berenang menuju dalamnya ilmu Allah itu ada 10 macam. Supaya kita berhasil, ibaratnya Mbah Hasyim ini adalah salah satu bisa kita katakan guru besar ulama Nusantara pada masanya. Beliau tercatat, ya, di berbagai macam dokumen, beliau berhasil di dalam menuntut ilmu, ya, khususnya di dalam igel atau kacamata dunia pesantren. Nah, maka kalau kita ibaratkan beliau adalah dokter, ini resepnya adik-adik santri atau santri-santri muda, santri-santri milenial, pembelajar-pembelajar muda, kalau kalian mau berhasil. Nah, ini juga penting para hadirin ataupun para santri, para pengajar ataupun pembelajar, seperti yang sekarang kami sedang lakukan. Misalkan kebetulan kami sedang menempuh pendidikan S3 di luar negeri, ya, di mainland China. Nah, di China, di Republik of Tiongkok, maka kemudian para santri, adik-adik nggak usah terlalu putus asa. Apa mungkin saya bisa keluar negeri ke kuliah atau enggak? Kalau kita punya keinginan, pasti kita bisa. Nah, maksud saya, ayo teman-teman benar-benar dipelajari dulu mindset ini. Artinya paradigma ini, root of thinking ini, ya, gaya tradisi keilmuan ini tuh jenengan teman-teman pelajari dulu, diamalkan dulu. Sebelum nanti ketika 5, 10, ya, ataupun 7 tahun yang akan datang, misalkan teman-teman ada double degree ataupun ada misalkan ada yang lanjut kuliah ke Eropa, ke Jerman, ke Finlandia, ke Pennsylvania, ya, ke mana-mana, maka teman-teman tidak akan teman-teman bisa merasakan hal yang berbeda. Kalau misalkan kita lihat bagaimana tradisi keilmuan di Timur Tengah, seperti pusat center-center keilmuan Islam di Mesir, katakan, di Tarim, di Hadramaut misalkan. Nah, maka mesti tradisi keilmuan yang akan dikembangkan itu tidak jauh seperti ini. Karena memang kita di dalam tradisi kepesantrenan itu ya kiblatnya ke sana. Tetapi ketika teman-teman mengarah ke Eropa, ke Finlandia, ke Pennsylvania, ke China, dan kemanapun, ya, yang bukan center penyebaran Islam, misalkan teman-teman belajar keilmuan yang lain,
maka nanti ada tradisi keilmuan yang berbeda yang akan dilakukan. Nah, apakah ini sebagai bentuk sebuah artinya jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu Islam? Tidak ya. Nah, maka menurut saya, ayo adik-adik ini benar-benar dipahami ya, konsep-konsep yang ada di kitab Ta'limul Muta'allim yang mayoritas kita pakai di pesantren, ataupun kita punya kitab Adabul Alim wal Muta'allim, itu isinya sama, itu kita amalkan supaya kita tumbuh dulu menjadi generasi santri yang tumbuh dengan tradisi keilmuan ala pesantren itu, sehingga nanti ketika kita punya kesempatan keluar itu akan terjadi semacam merger ya, semacam percampuran antara bagaimana kita yang sudah tumbuh dengan pemerolehan tradisi keilmuan pesantren itu nanti akan merger dengan hal-hal yang baru. Itu akan menjadi sesuatu inovasi yang baru ya. Nah, apa yang pertama? Al-awwalu ayyutahhira qalbahu min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin wa hasadin. Imam Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang, beliau tahu yang pertama, ayyutahhira qalbahu min kulli ghasyin wa danasin. Maka kita harus membersihkan hati kita ya. Ini saya bahasakan langsung ya. Supaya membersihkan hati kita dari ghasyin ya, dari sikap suka membohongi orang, suka nipu, suka nyebar hoax ya, wadanasin, atau hal-hal yang bisa mengotori kebatinan kita. Misalkan kalau sekarang dengan dunia internet itu, misal banyak teman-teman yang sering membuka situs-situs yang tidak boleh terlalu banyak kita buka, itu bisa mengotori kebatinan seorang menuntut ilmu ya. Kemudian waghillin, nah, kata waghillin wahasudin ya kan. Nah, ghillin artinya misalkan merasa sombong, merasa aku ya. Kemudian wahasud, sifat iri, dengki, hasud. Wasu' akidatin, akidah yang lagi rusak, akidah yang enggak benar ya, akidah yang laisa ahlus sunnah wal jamaah. Wasu'i khuluqin, dan akhlak. Nah, maka kemudian ketika kita ingin mentarsuhkan nur-nur Allah dalam diri kita, ayo kita benahi adab kita dulu ketika kita menyantri. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari itu benar-benar apa? Ini ya. Artinya layas lahu bidzalika liqabulil ilm wa hifdhihi. Supaya dengan pembersihan yang kita lakukan melalui dari pembersihan hati ya, pembersihan batin dari sifat suka bohong, kemudian suka mengerjakan yang nggak dibolehkan Allah, kemudian juga ingin dikenal orang, sombong, iri, dengki, akidah kita yang masih rusak gitu kan. Nah, itu supaya nanti baik, kalau sudah baik aspek itu ya, maka nanti akan qabul ilmu, ilmu itu akan berterima di kita ya, ngafal mudah. Wal itla' ala daqaiqi ma'anihi. Nah, kemudian juga nanti akan dengan kebersihan yang kita lakukan, ilmu-ilmu yang berterima itu nanti akan bisa kita memahami tafsir-tafsirnya, apa daqaiq ma'anihinya ya. Wal fahmu li ghawamidih. Kemudian kita juga akan dimudahkan untuk paham daripada kesamaran dari apa ilmu yang sudah kita pelajari itu. Nah, maka di sini karena ibaratnya itu kan yang kita bersihkan, yang kita akan masukkan di dalam diri kita itu sebenarnya kan bukan barang yang absolut ya, bukan barang yang nyata konkret, tetapi ini sifatnya abstrak. Maka karena dia akan masuk ke relung hati ya, dia ilmu itu akan dipahami di kepala, kemudian akan mentarasuh di dalam jiwa. Setelah mentarasuh di dalam jiwa, kemudian nanti akan keluar menjadi sebuah amaliyah. Setelah menjadi amaliyah, maka kemudian dia akan menjadi sebuah ya, berbuah. Makanya kan amal ilmu amaliyah ilmiah, itu maksudnya kan. Ilmu itu harus diamalkan, namanya ilmu amaliyah. Amaliyah itu tidak boleh ngawur, harus berdasarkan ilmu, maka namanya amaliyah ilmiah. Nah, itu yang diharapkan oleh beliau. Jadi ayo kita bersihkan diri kita. Loh, kok kayaknya susah? Ya, kita jangan bilang susah dulu. Ingat,
ketika nanti itu sudah benar terhabituasi, sudah biasa di dalam diri kita, maka selain kok orang di luar kita melihatnya susah, tetapi yang menjalankan nanti akan dianugerahkan kenikmatan, ya, kenikmatan, kesenangan di dalam melakukannya itu. Yang kedua, teman-teman santri semuanya, yang harus kita camkan, yang harus kita benar-benar perhatikan, imma kita itu sedang belajar di pesantren ataupun kita sedang misalkan menempuh program S3 ataupun kita sedang melakukan program postdoctorate program dimanapun itu, maka tradisi keilmuan pesantren mengajarkan kita untuk ayah sunaniyah fi talabul ilm. Maka kita harus perbaiki, ya, harus ditahsin niat kita, tujuan kita, niat kita, ya, dalam mencari ilmu itu harus kita perbaiki. Apa? Nabi ayyak sidabihi wajhallah azza wajalla. Ya, niatnya, maksud tujuan utama kita itu adalah ya lillahi ta'ala wal amalu bih, dan mengamalkannya, wa hiya asyariah, dan menghidupkan agama. Nah, kalau begitu apakah kita boleh apakah kita tidak boleh, ya, ketika kita belajar, saya ingin belajar ilmu perbankan supaya saya bisa memimpin sebuah bank. Saya ingin belajar ilmu dokter supaya saya menjadi dokter yang terkenal. Saya ingin belajar ini supaya ini. Ya, kalau menurut ini itu sebenarnya bukan tidak boleh. Akan tetapi niat seperti itu adalah niat yang sifatnya sementara, ya, for a while. Tetapi kalau niatnya wajhillah, ya, azza wajal, beramal ihya syariah, itu maka itu niat yang sifatnya long lasting, ya, yang sangat lama, dan itu yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena yang kita akan tarasuhkan ini adalah ilmunya Allah, cahayanya Allah, kan. Nah, bisa jadi orang yang niatnya itu bukan karena Allah, dia ingin menggapai apa yang menjadi milik Allah, tetapi yang memilikinya itu tidak digapai dulu. Dia mengejar sesuatu yang dia inginkan, yang notabene-nya yang dia inginkan itu adalah miliknya Allah, tapi pemiliknya dia nggak kejar dulu. Nah, ini kesalahan ini. Coba kalau kita pikir secara logis, itu kesalahan, ya. Nah, selain itu juga, ya, watan wirol qalbi. Nah, ternyata untuk menyinari, menerangi hati kita yang gelap. Watahliyatu batini. Nah, kemudian ternyata juga kalau dilihat di sisi sufistiknya, di sisi tasawufnya, orang belajar itu juga bentuk tahliyah batinah, bentuk tahallinya batin kita, bentuk menghiasi batin kita, wa taqarrub minallahi ta'ala, dan bentuk pendekatan kita kepada Allah. Ini sisi sufistiknya, ya. Wala sida bihil aghradu dunyawiyah min tahsil riyasah wal jah. Nah, janganlah seseorang muta'allim itu menuntut ilmu itu dengan maksud al-aghrad ad-dunyawiyah yang lebih dominan, ya. Artinya tujuan-tujuan keduniawaan. Gitu kan? Min tahsil riyasah wal jah. Ya, seperti misalkan supaya dia nanti dapat sebuah posisi jabatan ketika dia sudah ini, kan. Kemudian mendapatkan kewibawaan, wal mal, hartanya banyak, mubahatul akron, ini paling bagus, paling pintar, paling spesial, expert bidang ini, gitu. Wa ta'zimun nas lahu wa nahwi dzalik, dan kemudian supaya diagungkan orang-orang banyak. Tetapi kelihatannya bagaimana kok dia juga ya katanya begitu, tapi kalau sudah selesai kuliah dan segala macam, selesai nyantri, ya nanti ujung-ujungnya misalkan ya paling jadi ini. Nah, itu kelihatannya, tetapi di batinnya itu kan siapa yang tahu. Nah, makanya ini dulu kita bangun batinnya, baru kemudian nanti seperti apa, ya, di dalamnya itu kan. Kalau kelihatan di luarnya kayak ya wah itu munafik, enggak, ya. Ini adalah pendasaran yang harus kita lakukan. Nah, jadi ini sahabat santri Islam, dua hal ini yang dulu coba kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ayo sebelum kita menyelam sangat mendalam di dalam bidang keilmuan itu, mari kita berpikir lagi, ya. Sudahkah kita sempurna melakukan yang pertama, yutahiru qalbah, memperbaiki niat, baik ketika kita sedang akan atau jalan
menuju ke tempat menuntut ilmu, ya, ketika kita awal memilih sekolah dan segala macamnya itu. Nah, minggu depan kita akan bahas hal-hal yang berkenaan dengan ini selanjutnya, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini ada berkah dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil agyar wa miftahi babil yasar sayyidana wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar dan ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma mnun alaina bis safa'il ma'rifah wa mnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika makrunatan bi awabi fid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.